Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, ya, sama-sama memahami materi yang berkaitan dengan eliminasi Gauss-Jordan, khususnya untuk SPL yang memiliki penyelesaian yang tunggal. Jadi penyelesaiannya itu hanya satu solusi di sini, ya. Oke, teman-teman perlu ingat ya, eliminasi Gauss-Jordan itu penyelesaiannya dalam bentuk matrik, ya. Kemudian tujuan akhirnya itu harus membentuk yang namanya adalah eselon baris tereduksi. Itu tujuan kita ya, membentuk eselon baris tereduksi. Bagi teman-teman yang masih bingung ya, apa itu eselon baris tereduksi, silakan tonton video sebelumnya yang berkaitan dengan eselon baris tereduksi. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Selesaikan SPL berikut. Di sini sudah disediakan satu SPL dengan 3 variabel. Kemudian SPL tersebut memiliki 3 persamaan. Persamaan 1, 2, dan 3. Oke, kita akan selesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Maka langkah pertama kita harus mengubah SPL ini ke dalam bentuk matrik, ya, matrik diperbesar. Oke, nah ini adalah bentuk matriknya. Jadi baris yang pertama itu adalah koefisien variabel ditambah dengan konstanta di sini, ya. Berarti 1, 2, 1, 8. Kemudian baris yang kedua 2, 1, negatif 1, 1. 2, 1, negatif 1, dan 1. Kemudian baris yang ketiga 3, 2, 1, 10. 3, 2, 1, 10. Oke, sudah berhasil kita ubah ke dalam bentuk matrik diperbesar, ya. Langkah selanjutnya ya, kita akan membentuk matrik tersebut ke bentuk eselon baris tereduksi. Nah, berarti kita harus membuat satu utama di baris yang pertama, yang paling kiri. Berarti di sini harus kita ubah menjadi satu utama. Kebetulan ya, di baris pertama paling kiri sudah terbentuk 1. Berarti ya kita tidak perlu bersusah payah mengubah menjadi 1. Karena ini sudah angka 1. Jadi kita sebut saja sebagai satu utama. Oke ya. Oke. Kita sudah berhasil ya, tanpa usaha, tanpa bersusah-susah, ternyata sudah terbentuk satu utama di baris yang pertama. Kemudian, karena tujuan kita membentuk eselon baris tereduksi, berarti di bawah satu utama ya, dan di atas satu utama harus 0. Untuk kasus ini berarti hanya ada di bawah satu utama, yaitu apa? 2 dan 3 ini harus diubah menjadi 0. Kita mulai dulu dari baris yang kedua. Kita akan buat rumusnya. 2 ini terletak di baris kedua. Kemudian satu utamanya ada di baris pertama. Berarti B2, B1. Pengurangan, kemudian di sini angkanya 2. Berarti rumusnya adalah B2 dikurangi 2B1. Kemudian untuk baris yang ketiga, yang ini kita ingin mengubah menjadi 0. Letaknya di baris ketiga, satu utamanya ada di baris pertama. Kemudian angkanya 3, berarti B3 dikurangi 3B1. Nah, ini adalah rumusnya. Oke.
Kita lanjutkan ya. Baris pertama tidak mengalami perubahan ya, artinya tetap 1218. Yang mengalami perubahan hanya baris kedua dan ketiga. Kita awali dari baris yang kedua. 2 dikurangi 2 kali B1, 2. 2 dikurangi 2, 0. Berikutnya, 1 dikurangi 2 kali 2, 4. 1 dikurangi 4, negatif 3. Selanjutnya, negatif 1 dikurangi 2 kali 1. Berarti negatif 1 dikurangi 2. Berarti negatif 3. Terakhir, 1 dikurangi 2 kali 8. Berarti 1 dikurangi 16. Diperoleh negatif 15. Oke, kita beralih ke baris yang ketiga. 3 dikurangi 3 kali 1. Berarti 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 2 dikurangi 3 kali 2. Berarti 2 dikurangi 6. Berarti negatif 4. 1 dikurangi 3 kali 1. Berarti 1 dikurangi 3. Berarti negatif 2. Kemudian yang terakhir, 10 dikurangi 3 kali 8. Berarti 10 dikurangi 24. Diperoleh negatif 14. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk dipahami. Oke, kita review dulu ya. Berarti kita sudah berhasil membuat satu utama di kolom pertama, kemudian di kolom tersebut semuanya 0, kecuali satu utama. Berarti berhasil. Langkah selanjutnya, kita harus membuat satu utama di baris yang kedua. Letaknya harus lebih kanan. Nah, berarti di sini ya. Oke, berurutan ya di sini. Ini memungkinkan ya diubah menjadi 1. Berarti gimana caranya mengubah menjadi 1? Tinggal dibagi bilangan tersebut. Berarti negatif 3 dibagi negatif 3. Negatif 3 terletak di baris kedua, berarti rumusnya adalah B2 dibagi negatif 3. Baris yang lain tidak mengalami perubahan ya. Oke. Baris 1 dan 3 tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan hanya baris kedua. Kita mulai dari sini. 0 dibagi negatif 3 sama dengan 0. Berikutnya, negatif 3 dibagi dengan negatif 3 sama dengan 1. Selanjutnya, negatif 3 dibagi negatif 3 sama dengan 1. Berikutnya, negatif 15 dibagi negatif 3 diperoleh 5. Oke, selesai. Kita lakukan perubahan untuk baris yang kedua. Kita juga berhasil membentuk satu utama di baris yang kedua. Yang ini ya, ini adalah satu utama. Setelah satu utama terbentuk ya, di bawah satu utama maupun di atas satu utama itu harus 0. Berarti 2 dengan negatif 4 ini harus kita ubah menjadi 0. Kita harus buat dulu rumusnya. Untuk B1, rumusnya terletak di B1 ya. 2 ini terletak di B1. Satu utamanya terletak di B2. Yang ingin diubah menjadi 0 adalah 2. Berarti rumusnya adalah B1 dikurangi 2 kali B2. Berikutnya, untuk baris yang ketiga, rumusnya negatif 4 terletak di baris ketiga. Satu utamanya terletak di baris yang pertama.
di baris yang kedua. Yang ingin diubah menjadi 0 adalah negatif 4. Berarti rumusnya adalah B3 dikurangi negatif 4B2. Oke, khusus untuk rumus yang ini ya, sebenarnya kita bisa memodifikasi sedikit ya di sini. Negatif dengan negatif boleh kita gabungkan menjadi positif atau penjumlahan. Sehingga rumusnya boleh juga kita gunakan bentuk yang lain, yaitu B3 ditambah 4B2. Itu hasilnya akan sama saja di sini ya. Oke, sekarang kita akan lakukan perubahan untuk baris yang pertama dan ketiga. Baris yang kedua tidak mengalami perubahan ya, yaitu 0, 1, 1, 5. Kita mulai dari baris yang pertama. Berarti yang ini sesuaikan dengan rumusnya, berarti 1 dikurangi 2 kali 0 sama dengan 1. Selanjutnya 2 dikurangi 2 kali 1. Berarti 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Berikutnya 1 dikurangi 2 kali 1. Berarti 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Berikutnya 8 dikurangi 2 kali 5. Berarti 8 dikurangi 10. Berarti negatif 2. Kita beralih ke baris yang ketiga. 0 dikurangi negatif 4 kali 0. Tetap 0. Negatif 4 dikurangi negatif 4 kali 1. Berarti negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Negatif 2 dikurangi negatif 4 kali 1. Berarti negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Negatif 14 dikurangi negatif 4 kali 5. Berarti negatif 14 ditambah 20 sama dengan 6. Oke, kita sudah berhasil ya mengubah di kolom yang kedua. Selain 1 utama diubah menjadi 0. 0, 0. Ini 1 utama, tidak mengalami perubahan menjadi 0. Ya. Oke, selanjutnya ya. Kita harus membuat 1 utama di baris yang ketiga. Yang ini berarti ya. Letaknya harus lebih kanan daripada 1 utama baris sebelumnya. Nah, baris sebelumnya di sini letaknya lebih kanan lah. Berarti di sini ya, 2 ini harus diubah menjadi 1 utama. Mengubah menjadi 1 itu mudah, tinggal dibagi bilangan tersebut. Letaknya ada di baris ketiga, berarti rumusnya B3 dibagi 2. Oke, kita akan lakukan perubahan ya. Baris pertama dan kedua tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan hanya baris yang ketiga. 0 dibagi 2, 0 ya. 0 dibagi 2, 0. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Oke, kita berhasil membentuk 1 utama di baris yang ketiga, yaitu yang ini. Oke. Berikutnya, di bawah maupun di atas 1 utama harus 0. Berarti untuk kasus yang ini hanya ada di atas ya. Berarti negatif 1 dan 1 ini harus diubah menjadi 0. Kita harus membuat rumusnya. Untuk baris yang pertama, letaknya di B1, 1 utamanya di B3. Yang ingin diubah menjadi 0 adalah negatif 1. Berarti rumusnya B1 ya dikurangi negatif 1 kali B3. Oke. Berikutnya
Nah, ini adalah rumus untuk baris yang kedua. Ternyata sudah muncul ya. Oke, tidak masalah lah ya di sini. Bonus ya. Rumusnya letaknya di B2, satu utamanya di B3. Berarti B2 dikurangi 1 kali B3. Oke, kita lanjutkan ya. Kita hitung yang mengalami perubahan, yaitu baris yang pertama dan kedua. Oke, artinya baris yang ketiga jelas tidak mengalami perubahan, ya. Tetap 0, 0, 1, 3. Oke, sekarang kita mulai dari baris yang pertama, ya. Berarti di sini 1 dikurangi negatif 1 kali 0. Ya, berarti 1. Kemudian 0 dikurangi negatif 1 kali 0. 0. Selanjutnya negatif 1 dikurangi negatif 1 kali 1. Berarti 0. Negatif 2 dikurangi negatif 1 kali 3 sama dengan 1. Selesai untuk baris yang pertama. Kita lanjutkan baris yang kedua, berarti 0 dikurangi 1 kali 0, 0. Berikutnya 1 dikurangi 1 kali 0, hasilnya 1. 1 dikurangi 1 kali 1, berarti 0. Kemudian yang terakhir, 5 dikurangi 1 kali 3, berarti 2. Oke, selesai. Kita lakukan perubahan untuk baris yang ketiga. Oke, kita perhatikan matriks yang terakhir, ya. Matriks ini ternyata sudah membentuk yang namanya matriks eselon baris tereduksi. Selain satu utama, semua elemennya harus 0, ya, kecuali hasilnya ini, ya. Nah, dari matriks eselon baris tereduksi ini, kita tidak perlu melakukan substitusi, ya, seperti di metode eliminasi Gauss. Tetapi, dari matriks eselon baris tereduksi ini, kita dapat langsung menyimpulkan, ya, nilai-nilai dari variabelnya. Jadi, penyelesaiannya X. Nah, ini kan kolom untuk koefisien X, ya. X-nya berarti bernilai 1. Kemudian dari baris yang kedua, nah, ini kolom kedua ini adalah untuk variabel Y. Y-nya berarti 2. Kemudian dari baris yang ketiga, ya, 1 ini terletak di kolom ketiga yang merupakan koefisien dari variabel Z, ya, maka Z-nya sama dengan 3. Oke. Ini adalah proses penjelasan eliminasi Gauss-Jordan, ya, yang memiliki satu penyelesaian, ya. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat, ya. Saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.